Selamat sore Sobat Rumah GBF. Ini sebenarnya udah mau maghrib ya, biasa lah saya bikin konten itu emang sebelum maghrib. Oh ya, rutinitas saya itu memang sehari-hari di area perkebunan kayak gini nih. Ya anak pedesaan lah. Jadi sasapoena gitu kan. Sim kuring mah di kebon gitu. Ya beginilah. Ini pakcong, odot. Sana juga ada janjibar, terus ada gajahan biasa, terus ada napier Taiwan. Yang saya tanam itu ya sekitar 5 jenis ya, 5 jenis rumput lah kurang lebih. Oke, jadi kali ini saya akan share terkait tentang bertani rumput odot dan juga rumput pakcong tanpa sistem pengairan. Maksudnya kalau disiram ataupun gak usah disiram. Nah, sambil jalan lah. Oke, ini napier pakcong ini. Nah, seberang Kaliandra, indigo vera belum saya tanam. Kalau indigo vera ini lumayan tinggi nih. Ini seberang. Nah, lihat ini. Wah, indah kan, bagus kan. Wah, ini jalan nih ke sana itu. Pokoknya mantep lah kalau tani cukut, tani rumput odot ataupun tani napier pakcong. Begini ya, sahabat rumah GBF. Kalau menurut saya, mungkin sebelah sana Kang, view-nya kayaknya lebih bagus. Ngambilnya dari sana tuh. Oh iya. Nah, Miss Pasan. Oke. Begini ya, kalau menurut saya, mungkin di sebagian daerah, kalau saya kan dataran tinggi. Nah, kalau misalkan dekat pantai itu kan dataran rendah. Kalau misalkan di lokasi saya ini di pegunungan, suhunya lembab, dan lebih tepatnya saya di bawah kaki Gunung Salak. Gunung Salak itu salah satu gunung yang masih aktif, dan itu berpengaruh ke pH tanah. Jadi tanah di daerah kami ini dulu pernah ada penelitian tahun berapa ya, saya juga lupa tahun berapanya, bahwa salah satu tanah di Kiara Beres. Nah, Kiara Beres ini adalah lokasi tempat saya menanam rumput odot ataupun rumput pakcong. Ini salah satu tanah yang mana si unsur haranya itu sangat bagus. Jadi tidak usah diragukan lagi kalau misalkan bertani ataupun menanam, baik itu menanam pohon, menanam rumput ataupun bertani sayuran. Di sini sangat bagus sekali. Dari si kandungan tanah yang bagus itu otomatis kan berpengaruh ke hasil tanaman. Ini napier pakcong. Dan jujur saya bertani napier pakcong ataupun menanam rumput pakcong kayak gitu lah, tanpa disiram. Nggak pernah saya siram sama sekali, karena di pegunungan kayak gini kan curah hujannya tinggi. Nah, itu yang pertama. Mungkin di tempat saudara udah musim kemarau, di tempat saya ini masih musim hujan. Contohnya seperti tahun yang kemarin, tahun 2020. Di lokasi saya ini hampir tiap hari hujan. Kalau musim kemarau, nah di tempat lain tuh udah kering, udah tandus, udah kekeringan banget. Kalau di tempat saya, paling pas waktu musim kemarau itu 3 hari sekali itu ada selalu hujan. Jadi saya tidak ente nyiram. Nggak pernah nyiram. Jadi saya nggak pakai penyiraman air. Oke. Nah, begini sahabat rumah GWF. Setiap
tanah ataupun lokasi dataran tinggi dan dataran rendah itu berbeda dari kandungan ataupun unsur haranya. Ada yang pH-nya bagus, ada yang pH-nya enggak bagus. Makanya kalau misalkan di daerah saya ini ketika musim kemarau, nah mungkin 1 minggu atau 2 minggu gak hujan gitu kan, itu kalau rumput sama sekali gak pernah disiram. Berbeda sama tani sayuran, misalkan tomat lah kayak gitu. Nah mungkin itu bisa 2 hari sekali disiram, 2 hari mungkin 2 minggu sekali kan disiramnya. Kalau tani rumput di lokasi saya gak pernah disiram. Yang penting menurut saya tani rumput itu kita memaksimalkan dari pemupukan. Kalau tani rumput, pokoknya pemupukan itu menurut saya itu salah satu faktor keberhasilan dalam bertani rumput odot ataupun Napier pakcong. Begini ya, walaupun kita menanam Napier pakcong ataupun rumput odot tanpa dipupuk, itu tidak akan tumbuh maksimal. Walaupun si unsur hara tanahnya bagus, itu gak akan maksimal. Asli akan berbeda sama yang dipupuk. Makanya ini teori saya sekaligus saya praktekkan. Sebenarnya ini kayak kalau saya presentasi kayak gini kayak di kuliahan gitu kan. Ya oke lah. Jadi begini ya, maksimalkan di pemupukan dan diusahakan kalau bertani rumput itu di tempat yang terbuka. Nah ini nih, lamun cek orang Sunda mah istilahnya henteu hieum, lamun cek Indonesia nama enggak rimbun. Jadi nah tumbuhan itu kan kalau misalkan makannya itu melalui proses fotosintesis. Artinya ketika memang si pencahayaannya itu enggak terlalu banyak, jadi tertutup sama pohon-pohon yang tinggi sehingga si sayuran ataupun si tanaman kita itu pencahayaannya kurang, nah itu akan berpengaruh sekali pada pertumbuhan. Makanya bertani rumput odot itu yang pertama pemupukan yang maksimal dan juga nantinya tadi teh hieum. Nah, ulah hieum. Jadi nggak usah rimbun. Kalau misalkan rimbun itu kurang bagus. Kalau misalkan rimbun, solusinya ini menurut saya dan teori saya, sepengalaman saya. Jadi kalau misalkan di tempat rimbun, kita memang harus adu cepatnya itu, adu kekuatannya itu, kita dimaksimalkan pemupukan. Pokoknya kalau misalkan tempat rimbun nih, kita maksimalkan pemupukan sebanyak-banyaknya. Pupuknya juga pupuk kandang. Berbeda sama pupuk kimia, misalkan urea ataupun NPK. Itu akan berbeda sekali pengaruhnya terhadap pertumbuhan rumput pakcong ataupun rumput odot. Karena saya pernah mencoba, makanya saya sampaikan ke sahabat rumah GWF. Dari kedua poin tersebut, dari kedua poin tersebut, serius deh. Dari kedua poin tersebut, tanpa disiram pun itu akan tumbuh bagus. Saya yakin akan tumbuh bagus. Kecuali gini, kalau misalkan di daerah lain yang memang unsur haranya kurang bagus, dekat pantai kayak gitu kan, ataupun ya panasnya itu ngelekeb. Jadi ngaheyab ataupun sangat panas. Kalau misalkan di tempat yang seperti itu, memang pertumbuhan si rumput odot ataupun Napier pakcong itu akan kurang maksimal. Kalau misalkan saudara yang berada di lokasi dataran rendah ataupun yang mana si suhu udaranya itu sangat panas, temperatur udaranya, mungkin kalau misalkan di awal-awal penanaman, nah itu bisa disiram, Tetapi kalau misalkan ini sahabat rumah GWF pas awal nanam, terus misalkan nanam rumput odot ataupun Napier pakcong, terus disiram, nanti kalau misalkan udah kelihatan pertumbuhannya,
Nah itu nggak perlu disiram lagi. Karena kenapa? Ya udah tumbuh kok, tetap tumbuh. Cuman kalau misalkan di tempat panas kayak gitu, yang memang temperaturnya sangat panas, pertumbuhan juga akan berpengaruh. Akan lebih lambat dibanding dengan lokasi saya yang di sini. Saya akui juga bahwa dengan sistem pengairan itu mempercepat pertumbuhan rumput. Dan ada perbedaan yang mana si rumput yang selalu disiram ataupun nggak disiram. Ada perbedaan juga yang mana si rumput ini dekat dengan aliran air. Nah, yang jauh dengan aliran air. Saya pakai kolor kayak gini. Yang dekat sama yang jauh itu akan berbeda. Kalau misalkan menanam rumput yang di dekat dengan aliran air, saya jamin dan saya akui pertumbuhan akan lebih cepat. Contohnya, karena memang ada di lokasi saya, lewat lamun cekurang maka kalem lah, aliran air lah katakanlah kayak gitu. Si rumputnya itu memang bagus, pertumbuhannya lebih cepat. Dan memang si rumput odot ataupun napier pakcong, pokoknya rumput yang memang dekat dengan aliran air itu akan lebih berbeda, Oke sahabat rumah GWF, mungkin itu saja penjelasan yang warawiri kan itu kadia. Jadi ya di sore hari ini dengan apa adanya, saya masih pakai kolor. Ini pakai kolor ya, sehari-hari di kebun lah aktivitasnya kayak gini. Jadi orang desa mah kikian cicing di kebun, nih setelah orang itu kan dia masak gitu kan, memasakkan yang barudak gitu. Oke sahabat GWF, mungkin itu saja untuk video kali ini terkait tentang napier pakcong ataupun rumput odot yang memang saya tanam ini nggak pakai sama sekali sistem pengairan. Itu bagi saya nggak berlaku kalau di lokasi saya. Tapi kalau di lokasi sampean, di lokasi saudara, mungkin itu berlaku. Kalau misalkan ya panas kayak gitu kan. Karena perlu diketahui juga bahwa yang tadi dengan sistem pengairan itu pertumbuhan bisa lebih cepat. Kalau misalkan di tempat saya, insya Allah itu bagus lah kalaupun tanpa pengairan. Jadi yang penting jukut mah tumbuh lah, si rumput mah tumbuh dulu. Nanti kalau udah tumbuh, dia akan tetap hidup, Dan ada masanya juga kalau misalkan nggak dirawat. Oke sahabat rumah GWF, terima kasih. Salam sukses, panjang umur, hal-hal baik, panjang umur pertanian. Terima kasih.